Tok 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 tok. Silakan masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Imam. Mari, silakan duduk. Wah, saya sangat senang sekali bertemu dengan Mas Imam. Bagaimana nih kabarnya Mas Imam? Tidak baik, Pak. Kalau boleh saya tahu kenapa kabarnya Mas Imam tidak baik ini? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Saya memahami apa yang sampean rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Mas Imam itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Bisakah Mas Imam jelaskan? Iya, Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya, Pak. Oke, kalau begitu saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mas Imam. Di sini Mas Imam bisa bercerita tentang semua yang Mas Imam rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mas Imam bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Pak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Mas Imam menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mas Imam rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen atau dari mahasiswa lain ketika bertanya. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Hal ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Mas Imam contohkan ketika Mas Imam tampil di depan kelas? Selanjutnya, apa yang Mas Imam lakukan ketika Mas Imam tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Pak. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Mas Imam senang dan nyaman di kelas? Tidak, Pak. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Mas Imam berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Mas Imam tentang bagaimana Mas Imam bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Pak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Mas Imam. Sudah memahami masalah yang Mas Imam alami, yaitu bagaimana Mas Imam bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Mas Imam. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Mas Imam sudah punya cara untuk mengatasi masalah Mas Imam tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Pak. Apa yang buat Mas Imam merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dan dosen atau pertanyaan dosen atau kita presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Mas Imam sudah berusaha melakukan yang terbaik?
Rasanya belum, Pak. Jika mencobanya saja Mas Imam belum, lalu kenapa Mas Imam bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana Mas Imam sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Bagus, Mas Imam. Sudah tahu apa yang harus Mas Imam lakukan? Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas Imam setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lebih lega, tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa. Setelah melakukan konseling dari awal hingga akhir, jadi kesimpulannya adalah: pertama, Mas Imam akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Mas Imam presentasikan. Kedua, Mas Imam akan berpenampilan rapi sehingga Mas Imam akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Mas Imam yakin akan melakukan itu? Iya, Pak, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Mas Imam sampaikan? Tidak, Pak, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama, Pak.